Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat serta salam marilah kita panjatkan kepada Nabi Muhammad kita sallallahu alaihi wasallam. Pada minggu lalu kita sudah belajar bersama-sama mengenai perang Uhud, perang Badar dan perang Khandaq, dan Pak Ustaz sangat berterima kasih bagi anak-anak yang sudah mengerjakan tugasnya atau mengerjakan tugas minggu lalu. Pada hari ini dibuka anak-anak bukunya halaman 26. Sekali lagi, oke anak-anak, dibuka bukunya halaman 26. Kali ini kita akan belajar bersama-sama mengenai perjanjian Aqobah pertama di halaman 26 dan perjanjian Aqobah kedua di halaman 27, dan juga Nabi Muhammad SAW membina masyarakat Madinah dalam bidang agama. Jadi ada 3 materi yang pada minggu kali ini akan Pak Ustadz bahas. Yang pertama adalah perjanjian Aqobah pertama atau juga disebut dengan Bai'atul Aqobah. Bai'at dalam bahasa Arab berarti janji atau sumpah. Dinamakan perjanjian Aqobah karena diadakan di sebuah tempat yang disebut dengan Aqobah. Nah, kenapa ada perjanjian Bai'at Aqobah? Jadi perjanjian ini diawali ketika Nabi Muhammad SAW bertemu dengan orang-orang yang melaksanakan ibadah haji ke Mekah, orang-orang Madinah yang melaksanakan haji ke Mekah. Kemudian mereka bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad bercerita bagaimana beliau menyebarkan akidah Islam, mengajak mereka untuk mengikuti agama Islam. Selain itu, Nabi Muhammad juga menyampaikan penderitaan dan siksaan yang dilakukan kafir Quraisy kepadanya dan para pengikutnya. Jadi yang datang dari Madinah ke Mekah pada musim haji, jadi mereka adalah orang-orang yang masih berpegang teguh, masih beragama, masih mempercayai ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Jadi ketika mereka datang kemudian mendengar cerita tentang bahwa adanya Nabi baru atau Nabi akhir zaman, Nabi terakhir dari kota Mekah, dari bangsa Quraisy yang bernama Muhammad, mereka langsung percaya dan mereka ingin bertemu dengan sosok yang namanya Muhammad SAW tersebut. Nah, lihat di sini paragraf kedua. Kemudian Nabi SAW bertanya kepada mereka apakah mereka menerima atau tidak. Dan saat itu juga orang Nasrani itu masuk Islam. Jadi memang pada awalnya mereka percaya karena mereka masih berpegang teguh terhadap ajaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Jadi mereka masih itu dan percaya. Mereka belum, tetapi mereka belum bersedia melindungi Nabi Muhammad SAW karena masih ada permusuhan di negerinya. Nah, di sini juga mereka maksudnya ini di Madinah itu terdapat perselisihan. Nah, jadi di Madinah itu berbagai macam golongan. Ada Bani Khazraj, ada orang Yahudi, ada orang Kristen, ada orang Majusi. Orang Majusi itu adalah orang-orang yang menyembah api. Nah, mereka itu gak bisa akur. Jadi ada permusuhan. Nanti kalau udah damai, barulah mereka berjanji akan melindungi Nabi Muhammad SAW. Karena orang tadi adalah As'ad bin Zurarah, Rafi bin Malik, Auf bin Haris, Utbah bin Amir, Uqbah bin Amir, dan Jabir bin Abdillah. Karena orang ini kemudian menyiarkan Islam di Yasrib. Nah, ini hebatnya. Jadi mereka masuk Islam sangat mudah. Setelah masuk Islam, mereka malah menyebarkan agama Islam di kota Madinah. Jadi mereka inisiatif sendiri untuk menyebarkan agama Islam. Nah, peristiwa ini membuka harapan baru. Ternyata masyarakat Yasrib menerima dengan baik dakwah Islam yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, di sini ada isinya
Yang pertama ada isinya perjanjian Aqobah 1 yang mereka setujui, setia kepada Nabi setelah lelah berkorban harta jiwa demi menyebarkan agama Islam. Yang kedua tidak menyekutukan Allah, berarti tidak musyrik, tidak menyembah berhala, tidak menyembah bintang, menyembah bulan, menyembah jin, menyembah malaikat, percaya dengan tahayul dan sebagainya. Tidak mencuri, tidak berzina, tidak mencuri dan membunuh anak-anak sendiri. Nah, ini banyak terjadi di kalangan kaum kafir Quraisy, yaitu mencuri sudah hal biasa. Membunuh anak-anak sendiri, nah ini kadang kan nggak masuk akal. Jadi mereka membunuh anak sendiri karena tidak puas, tidak curang. Nah, maksudnya tidak curang ini di sini kadang kaum kafir Quraisy itu kalau dagang curang timbangannya. Dan tidak dusta itu tidak berbohong dalam usaha, dalam berkata atau bersaksi. Kalau jadi saksi ditanya ya jawab sejujurnya, nggak boleh bohong, apalagi sampai memfitnah orang. Nah, kemudian yang perjanjian Aqobah kedua, lihat di halaman 27. Di sini isinya hampir sama dengan perjanjian Aqobah kedua, terjadi pada tahun ke-13 setelah kenabian, yang juga pada musim haji datang lagi rombongan Yasrib. Nah, kali ini tahun ke-13 datang lagi, jadi tahun berikutnya datang lagi dengan jumlah yang lebih banyak. Nah, di sini merupakan harapan bagi kaum muslimin kalau ya Allah mengasih jalan, kalau susah menyebarkan agama Islam di Mekah, nah datang harapan atau datanglah bantuan dan pertolongan Allah. Orang-orang Madinah ternyata sangat mudah dan sangat menerima dengan baik agama Islam. Nah, di sini ada 73 orang mereka bertemu dengan Nabi dan menyampaikan pesan penduduk Yasrib kepadanya. Pesan itu berupa permintaan masyarakat Yasrib agar Nabi bersedia datang ke Yasrib dan memberikan penjelasan dalam dan pengajaran Islam. Nah, disinilah subhanallah, alhamdulillah ternyata hasil dari perjanjian Bait Aqobah pertama, orang-orang yang keenam tadi dalam perjanjian Bait Aqobah pertama, mereka menyebarkan agama Islam, kemudian telah tersiar agama Islam di Madinah. Mereka bahkan meminta langsung kepada Nabi Muhammad untuk menjelaskan dan melakukan pengajaran agama Islam, seperti apa itu Islam, bagaimana syariat Islam, dan seperti itulah. Nah, di sini isi perjanjiannya, nah, berusaha untuk selalu mendengar dan taat ketika bersemangat dan malas. Yang kedua, berusaha untuk selalu menafkahkan harta ketika sulit dan mudah. Jadi intinya menafkahkan harta ini di sini adalah sedekah. Jadi sedekah itu nggak harus dalam keadaan susah. Kalau kita tidak bisa sedekah dengan harta, sedekah dengan tenaga. Contoh, ada pembangunan masjid atau kerja bakti dalam masjid. Kalau kita tidak bisa sedekah dengan harta, ya minimal kita membantu sedekah dengan tenaga atau juga minimal dengan doa. Jadi intinya begitu. Berusaha untuk selalu menyeru kepada yang makruh dan mencegah yang mungkar. Nah, di sini yang makruh, maksudnya makruh itu berusaha untuk selalu mengerjakan kebaikan dan menjauhi perbuatan yang mungkar. Yang mungkar itu yang jahat, mencuri, membunuh anak, atau curang, dusta, dan semacamnya itu dijauhi dan menyebar kebaikan. Yang keempat adalah berusaha untuk tetap tegak berdiri dari celaan orang yang suka mencela karena Allah. Nah, jadi intinya kita tidak boleh minder, tidak boleh bimbang ketika kita beribadah. Kita yakin dengan agama Islam, kita tidak boleh minder, tidak boleh ragu gara-gara orang menghina. Nah, jadi ini kita yakin dengan agama kita sendiri. Yang kelima adalah hendaknya kalian menolongku jika aku datang kepada kalian, melindungiku sebagaimana kalian melindungi diri sendiri dan anak-anak kalian, maka bagi kalian adalah surga. Nah, di sini maksudnya yang kelima di sini adalah ati Allah wa ati Rasul. Jadi barang siapa yang taat kepada Allah dan kepada Rasulnya, nah insya Allah nanti akan, bukan insya Allah, janji kalian adalah surga. Bukan insya Allah lagi, tapi janji. Nah, seperti itu. Jadi intinya Nabi Muhammad itu menjanjikan surga bagi para hamba-hambanya yang taat. Nah, yang taat, bukan yang taat itu maksudnya yang patuh, yang taat. Nah, seperti itu. Kemudian buka halaman 29. Nabi Muhammad SAW membina masyarakat Madinah dalam bidang agama. Nah, salah satunya yang pertama
adalah membangun masjid. Jadi pembangunan dalam bidang agama yang pertama adalah membangun masjid. Masjid itu, ingat, ada masjid yang pertama kali dibangun itu Masjid Kuba. Lihat di halaman 29 paragraf kedua. Pada masa Nabi Muhammad, masjid digunakan sebagai pusat kegiatan. Itu meliputi peribadahan dan penyelenggaraan pemerintahan. Nah, jadi di situ masjid yang pertama kali dibangun oleh kaum muslimin adalah Masjid Kuba. Tapi kalau masjid yang dibangun di kota Madinah bersama-sama antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin adalah Masjid Nabawi. Saya ulangi sekali lagi, masjid yang pertama kali dibangun adalah Masjid Kuba. Tapi masjid yang dijadikan sebagai pusat pemerintahan kaum muslimin, orang beribadah, orang salat Jumat, majelis taklim, dan pusat pemerintahan itu Masjid Nabawi. Jadi yang sampai ketukar, ini banyak ketukar tiap tahun, biasanya ketukar. Masjid yang pertama kali dibangun, jawabnya Nabawi. Masjid pusat pemerintahan, jawabnya Masjid Kuba. Ini jangan sampai ketukar. Nah, Masjid Nabawi dibangun pada bulan Rabiul Awal tahun 1 Hijriah. Nah, di sini ada tahun 1 Hijriah. Jadi ada kalender Masehi, ada kalender Hijriah. Nah, kalender Hijriah itu dimulai ketika Nabi Muhammad SAW bersama pengikutnya hijrah ke Madinah, pindah dari Mekah ke Madinah. Sampai di Madinah mulailah disebut tahun Hijriah. Jadi tahun menanggal Islam, tahun kita itu tahun Hijriah. Nah, di sini sewaktu Nabi Muhammad SAW sampai di Madinah, kaum Ansor, nah ada kaum Ansor, ada kaum Muhajirin. Ini juga sama nih, gampang ketuker. Kaum Ansor adalah kaum muslimin asli penduduk kota Madinah. Kalau kaum Muhajirin adalah kaum muslimin yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Nanti Pak Ustadz kasih rangkumannya biar gak tuker ya, nanti diingat. Nah, jadi kaum Ansor menawarkan tempat tinggal bagi Nabi Muhammad, akan tetapi Nabi Muhammad menolaknya. Ia kemudian menaiki unta mengelilingi kota Madinah. Ketika sampai di depan rumah Abu Ayyub Al-Ansori, unta Nabi Muhammad berhenti dan berlutut. Nah, jadi diundi, jadi berebut. Semua ingin rumahnya ditinggali oleh Nabi Muhammad. Jadi mereka berebut agar Nabi Muhammad menjadi tamunya di rumahnya. Akhirnya diundi biar siap unta itu berhenti, dialah yang rumahnya yang akan ditinggali. Nah, kemudian Nabi Muhammad, nah di sini Pak Ustadz langsung saja jelaskan. Jadi intinya Masjid Nabawi itu dibangun di atas milik dua anak yatim, yaitu Asad bin Zurarah nih. Jadi intinya mereka ingin mensedekahkan hartanya untuk pembangunan masjid. Bayangkan anak yatim tapi bersedekah untuk pembangunan masjid. Nah, tapi di sini Nabi Muhammad menolak. Nabi Muhammad bukan menolak tanahnya, karena melihat kasihan. Kasihannya kenapa? Mereka udah yatim, kalau tanahnya disedekahkan atau diwakafkan, mereka tidak punya harta untuk kehidupan sehari-hari. Dalam buku lain disebutkan bahwa pembangunan Masjid Nabawi itu patungan. Kaum Ansor, kaum Muhajirin, kemudian ada Utsman bin Affan, Nabi Muhammad SAW, mereka patungan. Sebagian dananya diserahkan kepada Asad bin Zurarah atau kedua anak yatim yang punya tanah tersebut, karena wajar untuk biaya kehidupan sehari-hari, dan sisanya untuk membeli bahan-bahan bangunan seperti kayu, keramik dan sebagainya. Baru dimulailah pembangunan Masjid Nabawi. Nah, setelah Masjid Nabawi selesai, Nabi Muhammad SAW menggunakannya untuk berbagai keperluan. Yang pertama, pusat peribadatan. Ini udah pasti. Sholat jamaah, sholat Jumat, sholat taraweh, sholat hari raya Idul Adha, Idul Fitri dan sebagainya itu dilakukan di Masjid Nabawi. Yang kedua adalah pusat perencanaan kegiatan masyarakat. Nah, jadi kedepannya nih kita mau buat apa?
mau buat pendidikan atau mau buat sekolah, buat madrasah, cara belajar baca Quran dan sebagainya. Yang ketiga adalah pusat latihan dan pendidikan dari Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi di sini selain tempat ibadah juga pusat pendidikan. Jadi biasanya setelah sholat jamaah itu ada pengajaran agama Islam tentang sholat, tentang zakat, tentang puasa dan macam-macam. Ada juga mengenai penjelasan kita ngaji bareng-bareng kayak majelis taklim, pengajian Al-Quran dan sebagainya. Juga sebagai tempat pembelajaran anak-anak yang ingin belajar membaca dan menulis Al-Quran. Kemudian yang keempat, menampung kaum muhajirin dari Mekah yang kehabisan bekal. Jadi kaum muslimin itu hijrah dari Mekah ke Madinah tanpa membawa harta sedikit pun. Mereka berangkat membawa bekal seadanya. Jadi bagi yang belum punya rumah, mereka boleh tinggal di sekitar halaman Masjid Nabawi. Yang kelima adalah tempat mengadili perkara yang diselesaikan oleh Nabi Muhammad. Jadi Masjid Nabawi juga berfungsi sebagai tempat kalau ada orang berselisih itu diselesaikan secara damai, dilakukan di tempat Masjid Nabawi. Jadi kalau bahasa kita itu kayak bagian kehakiman. Nah, situ juga fungsinya Masjid Nabawi sebagai itu. Oke, nanti Pak Ustadz berikan rangkuman untuk tidak tertukar karena tadi banyak istilah-istilah yang sulit diingat. Oke, sekian dari Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.